Pandangan Islam terhadap muamalah. La yabi' fi suqina illa man qad tafaqqaha fid din. Tidak boleh berjualan di pasar kami kecuali pedagang yang mengerti fikih muamalah. Nadratul Islami ila fiqhil muamalatil maliyah. Pandangan Islam terhadap fikih muamalah. Pertama, al-Islamu lam yansha al-muamalati fil mujtama'. Islam tidak menghapus kebiasaan muamalah di masyarakat. Islam tidak menafikan kebiasaan transaksi keuangan yang dilakukan oleh masyarakat. Islam datang ke Jazirah Arab dan telah mendapati kebiasaan muamalah maliyah masyarakat Arab saat itu. Bangsa Arab memiliki peradaban politik, kebiasaan muamalah, dan kebudayaannya tersendiri ketika Islam datang. Mereka melakukan transaksi utang piutang, jual beli, sewa menyewa, gadai, berdagang, dan segala bentuk muamalah, akad-akad, dan kesepakatan-kesepakatan lainnya. Transaksi yang dilakukan bangsa Arab saat itu berdasarkan kerelaan masing-masing sesuai norma dan kebiasaan yang berlaku di antara mereka. Islam datang tidak serta-merta menghapus tradisi mereka, namun Islam memberikan rambu-rambunya, batasan-batasannya, agar transaksi yang dilakukan oleh masyarakat tidak menjerumus kepada hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua, al-Islamu ata biqawaidi kulliyatin fil muamalat. Islam memberikan rambu-rambu muamalah dengan qawaid al-kulliyah, yaitu ar-ridha wal tibun nafsi, harus saling meridhoi dan berdasarkan akhlak mulia. Al-wafa'u bil uqudi, harus memenuhi janji. An-nahyu 'anil gharari, tidak boleh gharar. An-nahyu 'anil riba, tidak boleh melakukan riba. An-nahyu 'anil maisir awil qimar, tidak boleh berjudi. Man'ud dzulmi wa wujubil 'adli, tidak boleh zalim dan wajib adil. Ketiga, al-Islamu rabatal muamalati bikulli minal aqidati wal akhlaq. Islam mengaitkan muamalah dengan akidah dan akhlak. Akidah adalah suatu aspek keyakinan yang kuat yang menyebabkan seseorang dikatakan Islam. Hal tersebut dibutuhkan keimanan yang kuat dan kokoh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami mengutus sebelum kamu seorang rasul kecuali kami wahyukan kepadanya bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah. Dengan iman yang komprehensif ini, Islam membuat asas muamalah ataupun pertukaran harta. Maka asal dari harta adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan manusia hanya dititipi olehnya, karena Allah Subhanahu wa taala merupakan pencipta dan pemilik atas segala sesuatu sebagaimana firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahil mulkus samawati wal ardi wama bainahuma. Dan milik Allah kerajaan langit dan bumi dan segala sesuatu di antaranya. Al-Maidah ayat 17. Manusia bukanlah pemilik hakiki terhadap harta dan bukan pula syarik bagi Allah dalam kepemilikan harta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Dan katakanlah, segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak pula mempunyai sekutu dalam kerajaannya, dan Dia tidak memerlukan penolong dari kehinaan, dan agungkanlah Dia seagung-agungnya. Al-Isra ayat 111. Manusia hanya dititipi oleh Allah terhadap harta dunia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Al-Baqarah ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi.
Dan infakkanlah di jalan Allah sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasaannya. Al-Hadid ayat 7. Manusia dalam kepemilikan harta hanya sebagai wakil atau yang diberikan amanah untuk mengelolanya, maka manusia harus mendayagunakannya sebagaimana layaknya seorang wakil atau yang dititipi. Hal tersebut tergambar dalam perkataan ataupun khazanah Arab. Orang Arab ketika ditanya terkait domba yang digembalakannya, milik siapa domba ini? Dia berkata, domba tersebut milik Allah yang dititipkan kepadaku. Selain itu, terdapat kisah di mana Abu Hanifah mengumpulkan keuntungan dari usahanya dan memberikannya kepada para muhaddisin dan berkata kepada mereka, janganlah kalian memuji kecuali kepada Allah. Sesungguhnya ini bukan hartaku, akan tetapi dari Allah yang dititipkan kepadaku. Pemaparan tersebut menunjukkan adanya keterkaitan antara muamalah dengan akidah. Untuk itu, manusia dalam menjalankan segala aktivitas muamalahnya harus berdasarkan hal-hal yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Karena kepemilikan harta oleh manusia merupakan hak pemberian mamnuhun dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendayagunakannya secara syar'i. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdi yaumil qiyamati hatta yus'alu an umrihi fi ma afnahu wa an ilmihi fi ma amala bih wa an malihi min aina iktasabahu wa fi ma anfaqahu wa an jismihi fi ma iblahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kedua telapak kaki seorang hamba tidak akan bergeser pada hari kiamat sampai ditanya tentang umurnya untuk apa dia habiskan, tentang ilmunya untuk apa dia amalkan, tentang hartanya dari mana dia peroleh dan kemana dia infakkan, dan tentang tubuhnya untuk apa dia gunakan. Hadis riwayat Tirmidzi. Sebagaimana Islam mengaitkan muamalah dengan akidah, Islam pun mengaitkannya dengan akhlak. Karena akhlak merupakan salah satu aspek terpenting dalam muamalah, dan Islam tidak memisahkan antara muamalah dengan akhlak. Ibnu Qayyim berkata, wa qa'idatus syari'ati allati la yajuzu hadmuha anna al-maqasida wal i'tiqadat mu'tabiratun fit tasarrufat wal 'adat kama hiya mu'tabiratun fil qurbati wal ibadat. فالعقيدة والنيات والاعتقاد يجعل الشيء حلالا أو حراما صحيحا أو فاسدا طاعة أو معصية. Dan kaidah aturan syariah yang tidak boleh dirobohkan adalah niat, tujuan dan keyakinan yang melekat pada perilaku dan kebiasaan, sebagaimana ia melekat dalam hubungan bertetangga dan ibadah, dan begitu pun dengan akidah. Niat dan keyakinan akan membuat sesuatu menjadi halal atau haram, sahih atau rusak, taat atau bermaksiat. Contoh akhlak dalam muamalah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bay'ani bil khiyari ma lam yaftariqa illa an takuna safqata khiyarin wa la yahillu lahu ay yufariqa sahibahu khasyata ay yastaqilahu. Sunanut Tirmidzi. Penjual dan pembeli memiliki hak khiyar selama keduanya belum berpisah dari majlis, kecuali bila telah disepakati untuk memperpanjang hak khiyar hingga setelah berpisah. Tidak halal baginya untuk meninggalkan sahabatnya karena takut ia akan membatalkan transaksinya. Hadis tersebut menunjukkan adanya khiyar majelis apabila salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya dengan maksud tidak memberikan haknya dalam khiyar ini, maka hal tersebut bertentangan dengan prinsip syariah dan telah berbuat zalim kepada saudaranya, dan hal tersebut merupakan perbuatan yang diharamkan. Perbuatan tersebut seakan-akan membuat kemaslahatan untuk dirinya sendiri, namun pada dasarnya menyebabkan kemudaratan untuk pihak lainnya. Untuk itu, syariat Islam melarang perbuatan, niat, dan maksud tersebut. Keempat, al-Islamu rabatul muamalati bimaqasid syariati. Islam mengintegrasikan muamalah dengan maqasid syariah. Maqasid syariah bermakna memastikan adanya kemaslahatan untuk manusia di dunia maupun di akhirat. Dengan kata lain, jalbul masalih wa dar'ul mafasid, mendatangkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan. Syariat Islam mengarahkan pada kepastian adanya kemaslahatan dan pencegahan madarat bagi manusia, baik untuk kepentingan manusia di dunia maupun di akhirat. Muhammad Al-Yaubi mengemukakan bahwa maqasid syariah adalah
المعاني والحكم ونحوها التي طاعها الشارع في التشريع عموما وخصوصا من أجل تحقيق مصالح العباد. Sesuatu yang tidak berwujud dan menjadi suatu ketetapan atau lain sebagainya yang menjadi parameter pembuat syariat asy-syari' dalam memutuskan suatu hukum baik secara umum maupun khusus untuk mencapai kemaslahatan bagi manusia. Contoh penerapan maqasid asy-syariah dalam perbankan syariah. Terjaga agama para nasabah. Hal ini terwujud dengan menggunakan Al-Quran, Al-Hadis, dan hukum Islam lainnya sebagai pedoman dalam menjalankan segala sistem operasional dan produk perbankan syariah. Terjaga jiwa para nasabah. Secara psikologis dan sosiologis, penggunaan akad-akad antar pihak menuntun manusia untuk saling menghargai dan menjaga amanah yang diberikan. Selain itu, hal ini juga terwujud dari pihak stakeholder dan stockholder bank syariah, di mana dalam menghadapi nasabah dituntut untuk berperilaku, berpakaian, dan berkomunikasi secara sopan dan islami. Terjaga akal pikiran nasabah dan pihak bank. Hal ini terwujud dari adanya tuntutan bahwa pihak bank harus selalu mengungkapkan secara detail mengenai sistem produknya dan dilarang untuk menutup-nutupi barang sedikit pun. Di sini terlihat bahwa nasabah diajak untuk berpikir bersama ketika melakukan transaksi di bank tersebut tanpa ada yang dizalimi oleh pihak bank. Terjaga hartanya. Hal ini terwujud jelas dalam setiap produk-produk yang dikeluarkan oleh perbankan, di mana bank berupaya untuk menjaga dan mengalokasikan dana nasabah dengan baik dan halal serta diperbolehkan untuk mengambil profit yang wajar sesuai kesepakatan. Hal ini juga tercermin dalam pembebanan asuransi bagi nasabah pembiayaan yang bertujuan untuk menjaga nasabah DPK jika nasabah pembiayaan mengalami risiko. Terjaga keturunannya. Hal ini terwujud dengan terjaganya 4 hal di atas. Maka dana nasabah yang insya Allah dijamin halal akan berdampak baik bagi keluarga dan keturunan yang dinafkahi dari dana tabungannya tersebut. Seperti pembebanan asuransi jiwa bagi nasabah pembiayaan yang memiliki urgensi menjaga keturunan nasabah dari kesulitan membayar kewajiban atau utang kepada bank.